Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, sebelum itu yang terhormat Ibu Indah selaku dosen pembimbing psikologi konseling dan juga teman-teman yang sedang menyimak video ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yaitu konseling kognitif behavior yang akan dipaparkan oleh kelompok 2. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dila Nurfadila Hasan sebagai moderator dan pemateri dari kelompok 2. Lalu ada 4 anggota lainnya, ada Jauja Aulia Zahra, lalu ada Neng Winda Nurfadila, ada Radika Prameswari, dan yang terakhir ada Haka Augie Herdani. Pada materi kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Ada sejarah perkembangannya, lalu ada konsep dasar, ada pengertian, kemudian ada tujuan, ada pendekatan terapi CBT, lalu ada proses pendekatan CBT, ada juga teknik pendekatan konseling kognitif behavior, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan CBT. Oke, untuk materi pertama akan saya paparkan yaitu sejarah perkembangan konseling kognitif behavior. Sejarah awal perkembangan pendekatan konseling kognitif perilaku atau behavior tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori behavior dan teori kognitif Hasbi 2014. Pendapat tersebut dipertegas pernyataan oleh Olendik dan King tahun 1994 yang menyatakan bahwasannya konseling kognitif perilaku merupakan perpaduan pendekatan dalam psikoterapi yaitu kognitif terapi dan behavior terapi. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh kognitif terapi dan behavior terapi ada dalam konseling yang dilakukan oleh konseling kognitif perilaku. Selanjutnya, Stephen dan John tahun 1985 menyebutkan bahwa pada kalangan konselor atau psikolog, teori dan pendekatan behavior seringkali dianggap sebagai modifikasi perilaku atau behavior modification dan terapi perilaku yaitu behavior terapi. Istilah pendekatan behavior pertama kali digunakan oleh Lindsay di tahun 1954 dan kemudian lebih dikenalkan oleh Lazarus pada tahun 1958. Istilah pendekatan tingkah laku dikenal di Inggris istilah pendekatan tingkah laku lebih dikenal di Inggris, sedangkan di Amerika Serikat lebih terkenal dengan kata behavior modification. Pada kedua negara tersebut, pendekatan tingkah laku terjadi secara bersamaan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya, padanya saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada Dila Nurfadila Hasan atas penjelasannya. Selanjutnya, saya Jauza Aulia Zahra akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang konsep dasar kognitif behavior. Teori kognitif behavior pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulus kognisi respon atau yang disebut dengan SKR, yang saling berkait dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, di mana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Pemikiran-pemikiran kognitif dan behavioral datang dari dua aliran yang berhubungan dalam literatur psikologisal yang mendasari munculnya teori kognitif behavior adalah banyaknya para psikolog yang meyakini bahwa pikiran dan perilaku adalah dua komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Teori behavioral berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Selanjutnya ada pengertian konseling kognitif behavior. Darsana 2014 mengatakan bahwa kognitif behavioral adalah suatu teori dan juga suatu usaha berdasarkan percobaan untuk menjelaskan prinsip dan kaidah-kaidah bagaimana tingkah laku manusia dipelajari. Walker NC dalam Komalasari 2011 juga menjelaskan bahwa konseling behavioral mempunyai asumsi dasar bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari. Tingkah laku lama dapat diganti dengan tingkah laku baru
dan manusia memiliki potensi untuk berperilaku baik dan buruk, tepat atau salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haka. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan konseling cognitive behavior. Menurut Westbrook, Kennerly, and Crick, pada tahun 2007, tujuan utama teori cognitive behavior yaitu memunculkan respon yang lebih adaptif terhadap suatu situasi dengan menyesuaikan proses kognitif yang ada dan melakukan modifikasi perilaku. Hal senada dikemukakan oleh Beck pada tahun 1993 bahwa konseling kognitif perilaku berusaha untuk mengidentifikasikan dan mengoreksi keyakinan-keyakinan yang disfungsional atau terdistorsi. Selanjutnya, pendekatan konseling kognitif behavior. Pendekatan kognitif behavior ini lebih menitik beratkan pada masa depan dibandingkan masa lalu. Walaupun demikian, bukan berarti tidak memperhatikan masa lalu konseling sama sekali. Selanjutnya ada proses pendekatan kognitif behavioral terapi. Selama sesi awal, konselor dan konseli membuat daftar permasalahan. Daftar permasalahan bisa terdiri atas gejala, perilaku, dan masalah pervasif yang spesifik. Fungsinya adalah untuk menetapkan prioritas penanganan. Pertimbangan dalam memprioritaskan penanganan termasuk besarnya distres, beratnya gejala, dan pervasivitas. Sementara itu, tahap-tahap awal terapi mungkin difokuskan pada penghilangan gejala, tahap pertengahan dan akhir lebih menekankan pada mengubah pola pikir konseli. Konseli dibantu memahami saling hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilakunya. Begitu bisa mengevaluasi pikiran otomatis yang mengganggu fungsi efektifnya, konseli kemudian dapat mengidentifikasi dan menelaah asumsi yang mendasari atau keyakinan pemikiran tersebut. Seiring berjalannya terapi kognitif, konseli mengembangkan keterampilan menjadi terapis bagi dirinya dan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mengidentifikasi permasalahannya, menganalisis pikirannya, dan membuat tugas-tugas PR yang cocok. Frekuensi sesi berkurang setelah konseli menjadi lebih profisien. Selanjutnya ada teknik pendekatan konseling kognitif behavior. Teknik pendekatan konseling kognitif behavior ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada restrukturisasi kognitif. Bagian ini memiliki landasan dasar bahwa distres emosional merupakan pengaruh dari pikiran negatif, sehingga intervensi yang diberikan adalah dengan cara melawan pola pikir maladaptif serta berusaha menanamkan dan membiasakan pola pikir yang adaptif. Yang kedua ada coping skill terapi. Bagian ini berfokus pada pengembangan keterampilan dalam menangani individu yang mengalami gangguan jiwa atau stres dengan cara mengubah kognitif dan perilakunya. Yang terakhir ada problem solving terapi. Teknik ini merupakan gabungan dari teknik yang pertama dan kedua, serta memfokuskan pada perkembangan strategi yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, dalam teknik ini juga melibatkan keaktifan konseli guna menentukan tindakan yang tepat yang harus dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Windah. Terima kasih kepada Radhika Prameswari. Saya Neng Windah Nurpadilah akan melanjutkan presentasi. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan dari cognitive behavior therapy. Yang pertama yaitu kelebihan dari cognitive behavior therapy menurut Lehi, yaitu berhasil menangani permasalahan yang dialami konseli, efektif, fokus, dan praktis mengatasi masalah tertentu, tidak sulit dan rumit dalam memfasilitasi konseli mengatasi masalahnya, dan waktu yang digunakan dalam proses konseling relatif singkat. Kemudian, kelemahan dari cognitive behavior therapy menurut Curie, yaitu terlalu berlebihan menitik beratkan pada berpikir positif. Kemudian, konseling yang dilakukan terlalu dangkal dan sederhana. Menolak pentingnya masa lalu konseling, terlalu berorientasi pada teknik, bekerja menghilangkan gejala, namun gagal mengeksplorasi hal-hal penting yang menyebabkan kesulitan. Dan yang terakhir yaitu mengabaikan faktor perasaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Cognitive behavior merupakan salah satu pendekatan yang ada dalam bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan permasalahan melalui keterampilan berpikir seseorang.
Pendekatan tersebut merupakan bentuk psikoterapi populer yang membantu individu untuk membuka dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab mereka. Yang mana dalam hal ini melibatkan keadaan emosi, perilaku, jiwa, dan psikis. Dengan demikian, tujuan dari pendekatan kognitif behavior yakni membantu meningkatkan kemampuan individu untuk berpikir positif dan mengurangi pola pikir negatif. Sehingga dengan tujuan tersebut diharapkan individu mampu menyampaikan pikiran positifnya, mampu mengoreksi pikiran-pikiran disfungsional mereka, mampu menyelesaikan dan mengkaji suatu permasalahan, serta mempertimbangkan dan mengevaluasi perilaku mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.